Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Darmawan dari Prodi Akuntansi. Di sini saya mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang pertama-tama, abstraksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, variabel independen digunakan yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan LEARN atau total asset. Leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio dan profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset. Nilai perusahaan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap item-item laporan keuangan perusahaan sampel. Dengan menggunakan proposi sampling, diperoleh jumlah sampel lahir sebanyak 199 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pendahuluan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satunya faktor internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sering dipergunakan para investor dalam mengukur kemampuan perusahaan guna menaikkan nilai perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas. Masing-masing faktor mempunyai keterkaitan dengan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga saham meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan tersebut, perusahaan harus mencukupi kebutuhan dananya agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Kinerja yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan serta harga saham perusahaan. Hal ini akan mencerminkan kemakmuran bagi para pemegang saham perusahaan. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan signaling teori. Signaling teori ini memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Suatu perusahaan berusaha memberikan atau menunjukkan sinyal positif kepada pemegang saham dan diharapkan mendapatkan respon positif juga dari pasar. Hal ini dapat memberikan sebuah keuntungan yang kompetitif serta dapat memberikan nilai yang tinggi bagi perusahaan. Signaling teori menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan perusahaan mengandung bad news atau berita buruk dan good news berita baik. Jika sinyal perusahaan menginformasikan kabar baik, maka harga saham akan naik. Begitu juga sebaliknya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan paradigma positivis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan teknik analisis regresi linear berganda. Pada pengukuran variabel dependen nilai perusahaan menggunakan rumus PBV, harga saham, per nilai buku per lembar saham. Untuk variabel independen, ukuran perusahaan menggunakan rumus size sama dengan LEARN atau total asset. Leverage menggunakan rumus debt equity ratio sama dengan total utang per ekuitas. Profitabilitas menggunakan rumus ROA sama dengan laba bersih per total aktiva dikali 100%. Persamaan regresi linear berganda. Dengan penjelasan PBV sama dengan nilai perusahaan, A sama dengan alfa, TA sama dengan ukuran perusahaan, DER sama dengan leverage, ROA sama dengan profitabilitas, dan E sama dengan error. Hasil uji data. Pada nilai perusahaan
dengan nilai minimum min 0,51, nilai maksimum 9,85, mean 1,5427. Untuk ukuran perusahaan dengan nilai minimum 25,22, nilai maksimum 34,31, dan mean 28,5229. Untuk leverage dengan nilai minimum min 2,21, nilai maksimum 5,44, dan mean 0,7601. Untuk profitabilitas dengan nilai minimum 0,00, maksimumnya 0,47, dan mean 0,715. Dengan melihat hasil yang diperoleh pada tabel di atas, tabel hasil uji normalitas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi pada riset ini telah berdistribusi normal. Distribusi normalitas data dapat dilihat dari nilai asim sigma-2 yang lebih besar daripada 0,05. Dari hasil pengujian menunjukkan angka 0,56 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas, data dari penelitian ini terbebas dari asumsi multikolinearitas. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai toleransi yang lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF nilainya lebih kecil daripada 10 untuk seluruh variabel independen. Selanjutnya, hasil uji autokolerasi. Berdasarkan hasil tabel di atas, diperoleh nilai Darwin Lower menunjukkan angka sebesar 1,7374, sementara itu nilai Darwin Upper sebesar 1,7986. Selain itu diperoleh nilai DW hitung adalah sebesar 2,173. Hasil ini membuktikan bahwa model penelitian ini tidak terjadi autokolerasi. Hasil uji heteroskedastisitas. Dari grafik scatter plot ini dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terindikasi gejala heteroskedasitas. Kesimpulan didasarkan atas hasil uji grafik scatter plot yang menunjukkan titik plot data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hasil uji regresi linear berganda. Konstanta dalam penelitian ini sebesar min 6,846 menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan tetap atau sama dengan 0, maka nilai variabel dependen sebesar min 6,846. Nilai koefisien variabel X1 dalam penelitian ini sebesar 0,249 yang berarti bahwa jika variabel size naik sebesar 1 satuan, maka variabel nilai perusahaan juga akan naik sebesar 0,249 satuan dengan asumsi semua variabel bebas lain konstan. Nilai koefisien variabel X2 leverage dalam penelitian ini sebesar 0,270 yang berarti bahwa jika variabel leverage naik sebesar 1 satuan, maka variabel nilai perusahaan juga akan naik sebesar 0,270 satuan dengan asumsi semua variabel bebas lain konstan. Nilai koefisien variabel profitabilitas dalam penelitian ini sebesar 15,090 yang berarti bahwa jika variabel profitabilitas naik sebesar 1 satuan, maka variabel nilai perusahaan juga akan naik sebesar 15,090 satuan dengan asumsi semua variabel bebas lain konstan. Hasil uji hipotesis simultan F. Dari tabel di atas yang merupakan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap variabel nilai perusahaan secara simultan. Nilai signifikansi hasil uji ANOVA adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05 yang menjadi parameter toleransi kesalahan berdasarkan hasil perbandingan nilai signifikansi dengan nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lanjutan hasil uji hipotesis simultan F. Uji signifikansi simultan juga dapat dilihat dari F hitung dan F tabel. Nilai F hitung sebesar 87,049 dan nilai F tabel dengan signifikansi 0,05 diperoleh sebesar 2,65.
Nilai F tabel diperoleh dari rumus df1 sama dengan k-1, di mana k merupakan jumlah variabel. Kemudian menentukan df2 dengan rumus n dikurangi k, di mana n merupakan jumlah sampel penelitian. Hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil df1 pada angka 3 atau 4 dikurangi 1 dan df2 pada angka 195 atau 199 dikurangi 4. Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka HO ditolak, sehingga dapat disebutkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji hipotesis parsial T. Berdasarkan hasil uji parsial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Kemudian variabel leverage juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai signifikansi dari variabel leverage sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Lebih lanjut, variabel profitabilitas juga berpengaruh yang signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai signifikansi variabel profitabilitas yang menunjukkan angka 0,00, di mana angka ini lebih kecil daripada 0,05. Lanjutan hasil uji hipotesis parsial T. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai T hitung untuk ketiga variabel secara berturut-turut sebesar 5,846 untuk ukuran perusahaan, 3,257 untuk leverage, 13,479 untuk profitabilitas. Untuk nilai T tabel diperoleh dengan melihat tabel distribusi T. Nilai T tabel diperoleh dengan formula N dikurangi K, di mana N mewakili jumlah sampel, sedangkan K adalah jumlah variabel independen dan dependen. Dengan formula tersebut, yakni 199 dikurangi 4 sama dengan 195, maka nilai T tabel dengan signifikansi 0,05 adalah sebesar 1,97220. Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan tabel di atas. Hasil dari uji koefisien determinasi pada tabel tersebut diperoleh nilai adjust R² sebesar 0,566. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan, yaitu 56,6, sementara itu 43,4 sisanya adalah faktor lain yang tidak diobservasi ke dalam model penelitian. Interpretasi hasil. Hipotesis 1, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dari hasil pengujian X1 dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan mempunyai nilai positif, yang artinya setiap peningkatan ukuran perusahaan maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai total aset yang tinggi akan lebih mudah mencari modal pendanaan. Investor lebih percaya menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar. Investor menganggap perusahaan yang besar cenderung lebih bisa mengelola aset yang dimiliki. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Novari dan Putu pada tahun 2010. Adapun hasil penelitian, mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Dari hasil pengujian, dapat disebutkan bahwa leverage berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya hutang, maka dapat digunakan untuk mengendalikan free cash flow secara berlebihan oleh manajemen. Dengan demikian, akan menghindari investasi yang sia-sia dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis 3, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dari hasil pengujian X3 dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan mempunyai nilai positif,
yang artinya setiap peningkatan profitabilitas perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat. Investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang dapat menghasilkan profit yang besar karena return yang diperoleh juga besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh Torong pada tahun 2015. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.